Berita faktual dan terkini dalam DMP Evening News malam ini. Penyair Djoko Pinurbo wafat dalam usia 61 tahun. Almarhum wafat di Rumah Sakit Panti Rapih, Yogyakarta. Kemenkominfo menyebut Starlink milik Elon Musk sudah lulus uji layak operasi di wilayah Indonesia. Langkah tim hoki es Indonesia harus terhenti setelah didiskualifikasi dari ajang Piala Hoki Es U18 2024 Asia dan Oseania. Berita tersebut dan banyak lagi bersama saya, Andika Rizky Rahansyah. Dan saya Kevin Manoy. Berikut DNP Evening News edisi hari ini, Senin 29 April 2024 selengkapnya. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu 27 April pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 8.39 derajat pada lintang selatan, 107.11 derajat pada bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 156 km arah barat daya Kabupaten Garut, Jawa Barat pada kedalaman 70 km. Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh BMKG, gempa ini tidak berpotensi tsunami. Di Kabupaten Garut sendiri, hingga Senin 29 April 2024 pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat, total rumah terdampak gempa Garut berjumlah 267 unit. Jumlah itu bertambah dari data kerusakan rumah sehari sebelumnya yang hanya 110 unit. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, merinci kerusakan yaitu rumah rusak dengan kerusakan berat 8 unit, rusak sedang 56, rusak ringan 191, dan terdampak 12 rumah. Hingga berita ini kami turunkan, pemerintah Kabupaten Garut beserta BNPB terus berkoordinasi pada pemberian bantuan rumah rusak. Masing-masing 60 juta rupiah untuk rumah rusak berat, 30 juta rupiah untuk rumah rusak sedang, serta 15 juta rupiah untuk rumah rusak ringan. Indonesia kembali berduka karena kehilangan salah satu sosok penyair yang begitu bertalenta bernama Djoko Pinurbo. Penyair yang akrab disapa dengan Jokpin ini meninggal dunia pada Sabtu 27 April lalu sekitar pukul 6:03 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Panti Rapih, Yogyakarta. Kabar mengenai Djoko Pinurbo yang meninggal dunia ini telah dikonfirmasi oleh Mirna Yulistiani selaku editor senior yang berasal dari Gramedia Pustaka Utama atau GPU. Disebutkan sebelumnya Djoko Pinurbo telah menjalani perawatan di rumah sakit akibat masalah kesehatan yang tengah diidap olehnya. Sosok yang dikenal dengan Jokpin ini meninggal dunia dalam usia 61 tahun. Pria yang lahir di Sukabumi, Jawa Barat pada 11 Mei 1962 silam itu berhasil mengeluarkan karya-karya yang menggait sejumlah penghargaan baik yang berasal dari tanah air maupun luar negeri. Salah satu raihan penghargaan terbaiknya adalah Southeast Asian Right Award yang didapatkannya pada tahun 2014. Polres Metro Jakarta Selatan secara resmi menghentikan penyidikan kasus kematian Brigadir RA, anggota Polresta Manado, Sulawesi Utara yang tewas di dalam mobil karena semuanya telah terbukti. Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin ini membeberkan sejumlah bukti serta menghadirkan sejumlah pihak terkait seperti dokter forensik, tim cyber, dan juga Puslap for Mabes Polri. Mereka menjelaskan sesuai dengan disiplin keilmuan masing-masing, seperti keterangan dari Puslap for Polri di mana mereka menyatakan bahwa tidak ditemukan DNA di semua lokasi selain DNA korban. Sementara itu untuk tim cyber menunjukkan sejumlah rekaman kamera pengintai atau CCTV yang menunjukkan aktivitas korban RA sebelum hingga sesudah aksi. Sedangkan dari keterangan dokter forensik bahwa yang bersangkutan mengalami luka tembak jarak dekat di bagian kepala serta tidak ada sisa peluru, serta tidak ditemukan luka lainnya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan bahwa pihaknya telah membeberkan sejumlah barang bukti sehingga kasus penemuan mayat di dalam mobil di Mampang Perapatan telah ditutup. Lebih lanjut, AKBP Bintoro mengatakan tewasnya Brigadir RA murni korban bunuh diri dengan cara menembakkan senjata jenis HS ke arah kepala. Sebelumnya, AKBP Bintoro mengatakan keluarga tidak mau mengautopsi jenazah dari Brigadir RA anggota Polresta Manado yang ditemukan tewas di dalam mobil setelah melihat bukti CCTV dan juga keterangan dari dokter.
Direktur Telekomunikasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo RI Aju Widyasari mengungkapkan bahwa perusahaan penyedia jasa telekomunikasi asal Amerika Serikat Starlink sudah lulus uji layak operasi di Indonesia. Aju mengatakan bahwa Starlink harus menjalani uji layak operasi untuk mendapatkan izin penyelenggaraan pelayanan telekomunikasi di Indonesia. Selain melalui uji layak operasi, menurutnya Starlink juga melakukan uji coba layanan di daerah Karawang, Jawa Barat dalam rangka memperoleh izin penyelenggaraan layanan komunikasi. Setelah lulus ULO, ia menjelaskan Starlink bisa mulai menjual secara retail pelayanan mereka di Indonesia. Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi menyampaikan bahwa Starlink bisa masuk ke Indonesia kalau memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku. Starlink yang merupakan perusahaan milik Elon Musk menawarkan teknologi yang bisa membantu meningkatkan konektivitas wilayah-wilayah Indonesia yang sulit dijangkau, termasuk wilayah Indonesia Timur. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Wayan Tony Supriyanto mengatakan juga bahwa Starlink mengajukan permohonan izin penggunaan teknologi VSAT dan izin sebagai penyedia layanan internet atau Internet Service Provider atau ISP di Indonesia. Anda masih mendengarkan DNP Evening News, produksi DNP Media Network. Tim Nasional Hoki Es Indonesia kelompok U18 didiskualifikasi dalam ajang Piala Hoki Es U18 2024 Asia dan Oseania. Diskualifikasi ini terjadi akibat dimainkannya pemain yang tidak memenuhi syarat pada kejuaraan tersebut. Akibatnya, tim Indonesia tidak dapat melanjutkan kompetisi hingga babak semifinal yang akan berhadapan dengan Uzbekistan. Posisi timnas Indonesia digantikan oleh Uni Emirat Arab. Sebuah video viral di media sosial TikTok menunjukkan kericuhan keluarga yang berduka di rumah duka Grand Haven, Pluit, Jakarta Utara. Dalam video tersebut dinarasikan bahwa istri kedua dari almarhum yang diketahui bernama Hendroye menghadang pihak istri pertama untuk masuk ke dalam rumah duka. Diduga dari narasi itu, pihak istri pertama pun banyak dihujat oleh warganet. Tampak juga dalam video, pihak istri pertama menangis sembari bersujud di depan lobi rumah duka Grand Haven. Hingga saat berita ini kami sampaikan, salah satu anak Hendro, Melian, melalui akun Instagramnya memberikan klarifikasi atas video viral tersebut. Ia juga meminta kepada pihak rumah duka Grand Haven untuk memberikan rekaman CCTV atas terjadinya dugaan pemukulan istri Hendro tersebut. Namun permintaan rekaman CCTV ini kandas dan hanya dapat dilakukan oleh kepolisian. Diketahui motif kasus kekerasan ini disebabkan oleh perebutan harta warisan yang terjadi pada keluarga Hendroye tersebut. Berita tersebut mengakhiri perjumpaan kita dalam DNP Evening News malam ini. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan melalui surel kami di redaksi online @dnpmedia.my.id. Dapatkan berita menarik dan informatif lainnya dari kami melalui situs kami di news.tmnetwork.my.id. Dengarkan DNP Evening News setiap Senin hingga Jumat pukul 9 malam waktu Indonesia Barat di seluruh platform podcast kesayangan Anda dan juga di YouTube channel DNP Media Network. Saya Andika Sirahaksyah. Dan saya Kevin Manoy. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat istirahat. Sampai jumpa di edisi berikutnya.